kesempatannya dan berkenannya untuk nanti berbagi banyak ide mengenai sebuah revolusi yang tidak biasa ini, tetapi sangat menarik untuk mengeksplorasi lebih dalam revolusi apa ini yang dimaksud. Sekali lagi, selamat datang kepada kawan-kawan semua di Membumi Lestari seri ke-23. Silakan Mas Irwan. Oke, terima kasih Pak Dwi. Mas Irwan, sebentar sama Ayu dulu ya. Oke, siap. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Bli Gede dan Mbak Ayu. Sebelum saya melanjutkan untuk membuka acara kita, saya akan bacakan peranata acaranya. Pertama, mohon menonaktifkan mikrofon pada saat tamu menyampaikan materi. Kemudian, setelah materi selesai disampaikan, host akan berbincang dengan topik terkait bersama tamu. Kemudian berikutnya, host akan mempersilakan pada saat audiens sudah bisa berinteraksi dengan tamu. Kemudian, pada saat bertanya, mohon terlebih dahulu lambaikan tangan pada tombol reaction untuk kemudian kami persilakan untuk berinteraksi langsung. Terus kemudian terakhir closing, nanti tamu akan membacakan pointersnya, kemudian closing statement dari suaranya kedengeran ya? Dari tamu juga. Kemudian kita akan informasikan upcoming sessionnya, dan terakhir kita akan adakan grup photo session. Kita di Bali itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Membumi Lestari. Selamat datang di Membumi Lestari, sebuah ruang saling bincang ringan tentang best practices, praktek-praktek sustainability yang dilakukan masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat yang berhikmat kembali ke alam dan berdamai dengan praktek alami. Membumi Lestari berikhtiar untuk selalu menginspirasi dengan bincang membumi yang mempertemukan laku kearifan lokal dalam ruang hidup sehari-hari untuk hidup bangsa lestari. Ikuti Membumi Lestari pada akun Instagram dan Twitter @membumilestari, atau kawan-kawan bisa bergabung di WhatsApp group melalui bit.ly/join WAG Membumi Lestari. Kemudian pada hari ini kami juga berkolaborasi dengan Good News from Indonesia atau GNFI yang merupakan platform media berbagi berita baik tentang Indonesia. Dan kawan-kawan bisa mengunjungi melalui website goodnewsfromindonesia.id maupun kanal-kanal media sosial GNFI di Instagram, Twitter, Facebook, maupun YouTube. Dan bincang ringan hari ini akan ditayangkan live di kanal Facebook dan Twitter Good News from Indonesia dan juga kanal Facebook Primak Asia. Tuan rumah atau host Membumi Lestari seperti biasa ada Pak Dwi Muktaman dan kemudian saya Irwan Fahrudin yang akan memandu bincang-bincang kita malam ini. Nah, sebelum memulai saya akan coba memberikan gambaran apa sih yang akan kita diskusikan malam ini. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita sebagai negara berdaulat yang dari zaman dahulu memang bangsa berdaulat, tapi sayangnya takdir membawa kita harus menerima kenyataan bahwa kita mesti harus tunduk pada hegemoni bangsa lain. Bahkan setelah 75 tahun merdeka sebagai negara yang menyatukan puluhan bangsa di Nusantara menjadi negara Indonesia, kita masih juga berkutat dengan upaya pembebasan diri dari belenggu tersebut. Bahkan berdaulat atas ruang privasi pun terasa sulit. Apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita masak di dapur rumah kita sendiri pun kita seolah tanpa kuasa. Nah, pada sesi Membumi Lestari Talks sesi 23 malam ini, kami mengajak kawan-kawan untuk ikut bincang-bincang dalam sesi kolaborasi Membumi Lestari dan Good News from Indonesia dengan topik yang luar biasa, revolusi dari dapur, gagasan kemandirian dari dapur rumah kita sendiri bersama Gede Kresna atau Bli Gede, seorang arsitek dan juga pendiri Rumah Intaran dari Buleleng, Bali. Nah, kalau kita melihat hidup kita saat ini, apalagi yang memang tinggal di urban area, kita merasakan kesemrawutan dan kekusutan yang kita temui sehari-hari. Nggak cuma di kota dan juga di desa pun terjadi. Pilihannya ada dua, larut di dalamnya atau turut menguraikannya.
Nah, jika harus menguraikannya, harus mulai dari mana? Ya, ini pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat perjalanan Beli Gede, beliau memerlukan waktu 4 tahun untuk mengerti bahwa semua persoalan itu bermuara pada satu titik yang justru dekat sekali dengan kita, yaitu dapur. Nah, apa sebenarnya yang menjadikan dapur itu begitu istimewa? Sebegitu substansialkah perannya sehingga mampu mengurai kesemrawutan dan keruwetan hidup? Kenapa juga dapur menjadi begitu istimewa sehingga leluhur kita sangat memuliakannya? Mari kita bergabung dan berbincang untuk tahu lebih dalam pemaknaan, peran, dan filosofi dapur sebagai pusat makrokosmos rumah kita. Nah, kemudian ini juga terkait dengan apa namanya, Beli Gede yang juga sedang paralel ada di dua perbincangan. Nanti mungkin di awal Beli Gede akan off dulu, mungkin sekitar 15 menitan. Nanti akan digantikan dengan istri beliau, Mbak Ayu Gayatri Kresna. Kebetulan beliau adalah chef, seorang chef yang juga pendiri Pengalaman Rasa, sebuah entitas yang mempreservasi apa namanya, cara berproses kulineri lokal Nusantara dengan cara-cara yang sangat-sangat kembali ke kearifan lokal. Nah, mungkin nanti kita akan berbincang di awal dengan Mbak Ayu Gayatri dulu. Monggo silakan, Pak Dwi, memulai. Nah, tentu kalau kita berbincang tentang Gede Kresna, tidak bisa dilepaskan dengan Mbak Ayu Gayatri. Karena ini dua sejoli ini pasangan yang luar biasa gitu ya. Pak Dwi, kalau saya menyebut Beli Gede itu RI 1 atau Rumah Intaran 1. Nah, ini Mbak Ayu ini RI 2 nih. Iya, jadi gagasan kawan berdua ini luar biasa saling mengisi untuk mengembangkan Rumah Intaran maupun segala aktivitas yang lahir dari Rumah Intaran. Nah, karena itu senang sekali bisa ada Mbak Ayu di sini. Kita panggilnya Mbak aja. Jadi bagaimana konsep yang ditawarkan soal dapur ini, Mbak Ayu? Ayo dicoba dulu ininya, audionya. Silakan. Atau mungkin Sinyalku kita ya, mungkin bisa elaborasi dari prakteknya Pengalaman Rasa dulu, Pak Dwi. Kayaknya menarik juga nih. Ya. Sinyal saya cukup jelas, Mas Irwan. Jelas, Pak, jelas. Oke, berarti Mbak Ayu masih ini ya? Ya, masih belum, audionya masih belum. Audionya Mbak Ayu? Belum terdengar, Mbak Ayu. Belum terdengar, Mbak Ayu? Belum terdengar. Coba dicek lagi, masih tidak terdengar. Mohon maaf teman-teman, harap sabar menunggu. Mungkin di ininya barangkali di pencetan apa itu, tombol somewhere gitu ya di laptop atau di mic-nya. Mbak Ayu masih belum kedengeran, Mbak Ayu? Masih belum kedengeran. Mandinya kurang bagus. Berarti Halo. alasan-alasan. Halo, ya. Ya, mana kedengeran? Halo. Ya, silakan, Mbak. Ya. Ya, jadi di dapur Pengalaman Rasa itu kami kembali ke bahan pangan lokal
Intinya dan semua juga kembali kepada diri kita kembali lagi di pakai masa pandemi ini. cara memasak Momentum tradisional emas. yang kita pelajari Momentum lagi emas dari untuk orang-orang tua, dari orang-orang memperbaiki desa. diri kita sendiri. Yang sekarang Karena kalau kita sebetulnya sudah di desa memperbaiki sendiri diri, sudah banyak kita meneliti nggak usah data. lagi promosi. Jadi, Berapa biayanya promosi itu besar sekali kan itu. Apa namanya? Rumah Intaran, pengalaman ya, rasa itu tidak pernah promosi. Tapi pengalaman rasa orang-orang itu datang, kenapa? kelihatannya seperti romantis. Karena Kenapa kita sih harus kembali ke diri kita. kembali ke Memperbaiki sana diri lagi? kita sendiri. Sebetulnya ada banyak sekali alasan, termasuk juga di balik itu ada alasan-alasan yang berhubungan dengan ekologi. Jadi dengan kita menggunakan tungku kayu api, jadi kami punya abu, lalu abunya itu yang namanya destinasi itu kembalikan ke tanah karena destinasi masa depan adalah pengetahuan. Maaf, jadi ketika kita ini suaranya jadi agak ini. Ya, Mbak Yu, agak ini. Silakan, Mbak. Ya, terus aja. Halo? Ya, Ya. silakan. Jadi dengan abu itu kita bisa menetralisir keasaman tanah yang seperti itu. Jadi ya cycle itu kami berusaha supaya bulat gitu, supaya utuh. Di masa akan datang adalah pengetahuan. Apa itu? Pengetahuan memasak, pengetahuan memainkan. Ya, silakan, Mbak. Sederhana. Ya, jadi dengan menggunakan tungku kayu itu kami berusaha melakukan seutuh mungkin cycle yang ada di alam ini. Ya. Oke, Mbak Ayu. Ya. Terkait dengan sajian pengalaman rasa yang saya rasa sangat rasanya sangat kayak pengalaman gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih di balik proses penyediaan kulineri tadi di pengalaman rasa sehingga orang ini rela mau datang jauh-jauh ke Kubu Tambahan, ke Buleleng, yang saya sendiri pernah jam 10 malam tersesat tuh antara Kintamani dan Kubu Tambahan di tengah hutan karena sinyal Google Maps-nya itu hilang gitu. Nah, orang pada mau ya datang ke sana untuk merasakan pengalaman cita rasanya. Nah, bisa diceritakan nggak dari sisi proses memasaknya dan seterusnya yang menjadikan ini benar-benar memberikan pengalaman yang sangat kaya rasa? Ya, jadi seperti semboyan kami, jadi di pengalaman rasa itu it's not just about food, it's experience gitu. Jadi memang semuanya kami gali untuk memberikan pengalaman kepada semua tamu-tamu kami. Jadi dari segi memasaknya sampai penyajiannya pun kami berusaha untuk memuaskan dari mata, hidung, juga pengecapan itu semuanya terpuaskan seperti itu. Jadi ya mungkin dari itu tamu-tamu biasanya kami akan jelaskan bahan-bahannya itu masing-masing dan juga cara memasaknya, dan itu menambah pengetahuan bagi mereka karena mereka sendiri di negaranya masing-masing itu tidak pernah melihat bahan-bahan yang ada di kita, lalu cara memasaknya seperti apa. Jadi mereka kagum dan terkejut juga, ternyata masakan tradisional yang kami masak itu bisa disajikan seperti apa yang kami lakukan pengalaman rasa. Gitu. Nah, Mbak Ayu, kalau sehari-hari ya di rumah gitu, apakah juga mempraktekkan segala hal yang menjadi konsep pengalaman rasa dan juga konsep Rumah Intaran? Atau bagaimana gagasan-gagasan itu di dalam
rumah atau di dalam dapur sendiri gitu? Tentunya kita pakai juga untuk di rumah. Jadi semua bahan tuh tidak ada pembeda sebetulnya. Jadi cara memasaknya sama, cuman kalau di rumah kami masaknya lebih simpel. Jadi kalau pengalaman rasa kami bisa sajikan sampai 7 sequence hidangan dari A sampai Z-nya gitu. Jadi kalau di rumah paling ya 3-4 hidangan aja seperti itu. Nah, ini sudah selesai, jadi bisa sambung dengan BD. Oke. Ya. Ya. Nah, waktu ya. Halo, maaf. Ya, Bli, selamat Maafkan, datang, Bli. maafkan daku. Di Nggak mana, apa-apa, Bli? Mbak Ayu di sampingnya aja. Ya. Ada sampainya. Oke. Nah, Oke, Bli Gede. Ya, Mungkin untuk mengawali saya lebih ingin melihat sosok Bli Gede sebagai seorang arsitek gitu ya. Di mana dapur sendiri kan ada di dalam semesta bangunan gitu, semesta rumah. Nah, sebagai seorang arsitek dari sekian fungsi ruang dalam semesta rumah, apa sih yang membuat Bli Gede itu tertarik kemudian mendalami dapur sehingga mendapat tempat khusus dari kacamata arsitektural? ya, bagi orang Bali dulu nih ya. Ya. Bagi orang Bali, dapur itu selalu menjadi yang pertama dan utama. Pertama itu maksudnya kalau orang Bali bikin rumah, itu pasti yang pertama kali dibangun adalah dapurnya. Terus menjadi yang utama maksudnya kalau orang Bali bikin rumah, dapur tuh pasti ditempatkan di tempat yang paling strategis, di depan. Kenapa ditempatkan di depan? Karena ya, kita percaya bahwa ada perbedaan energi antara di dalam rumah dengan di luar rumah gitu kan. Kalau di dalam kalau orang Bali pergi kemanapun keluar rumah pasti pulang-pulangnya ke dapur dulu gitu kan. Ini untuk synchronize energinya gitu. Ya, balancing itu. Ya. Dari kacamata spiritualnya begitu, dari kacamata fisikalnya seperti apa? Orang pergi kemanapun pulang-pulang pasti lapar dan haus. Ya. Lapar dan haus tuh apa yang dicari? Pasti makanan dulu, minuman dulu gitu kan. Jadi dengan demikian emosinya itu distabilisasi itu di dapur. Begitu cara pandang orang Bali. Makanya dapur itu selalu menjadi yang pertama dan utama. Orang Bali kalau belum bisa bikin rumah itu, selama belum bisa bikin bangunan untuk kamar-kamarnya atau balai-balainya tuh tidurnya di dapur, memasaknya di dapur, sembahyangnya juga di dapur. Makanya dapur itu jadi semacam tempat sakral juga gitu. Dan karenanya orang Bali itu di dapur tuh, kalau kita waktu kecil-kecil kan selalu diingatkan untuk di dapur tuh nggak boleh berkata-kata kasar, di dapur kita tidak boleh bersedih, di dapur itu kita tidak boleh menangis. Karena apa? Karena dapur kita adalah tempat meditasi sebenarnya. Wajah direkonstruksi gerakan-gerakan orang bekerja di dapur itu. Pasti sama dengan gerakan-gerakannya kalau di Bali gerakan-gerakan Surya Namaskar atau gerakan-gerakan yoga itu. Jadi kalau kita sudah bekerja di dapur, sebenarnya kita sudah melakukan yoga. Jadi ibu-ibu yang melakukan yoga di tempat-tempat yoga sekarang, kalau udah bekerja di dapur-dapur tanah yang letaknya di bawah itu nggak usah lagi ikut kelas yoga sebenarnya. Cukup bekerja di dapur aja. Gerakan-gerakannya sama. Ya. Nah, sejak kapan kesadaran Bli Gede sendiri gitu ya terhadap fungsi dapur di dalam atmosfer rumah itu? Ya, kesadaran itu kan kalau dulu nggak sadar. Dulu cuma dikasih tahu ini aja nggak sadar. Setelah pulang ke Bali pun dari kuliah di Jakarta nggak sadar juga. Setelah pulang dan membentuk rumah hintaran pun belum sadar juga. Makanya saya bilang saya perlu waktu 4 tahun untuk sadar itu. 4 tahun setelah tinggal di desa baru sadar dengan itu. Nah, jadi sebenarnya dapur ini tempat terbaik untuk menguraikan banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika hari ini kita punya persoalan dengan sampah plastik, itu muaranya ada di dapur juga. Kalau saja kita bisa mengeliminir semua produk-produk yang tidak sepantasnya ada di dapur ini, itu masalah
plastik selesai sebenarnya. Masalah kesehatan pun selesai di dapur kita gitu kan. Makanya revolusi dari dapur ini kan soal meniadakan 21 macam produk yang semestinya tidak ada di dapur-dapur kita. 21 macam produk. 21 macam produk. Ini hasil pengamatan kita masuk ke dapur-dapur masyarakat. Bisa nggak disebutkan beli apa saja supaya kawan-kawan juga tahu? Saya juga. Salah satunya itu minyak sawit itu nggak harus ada di dapur kita. Nah, karena semestinya yang ada di sana adalah minyak kelapa. Ya. Jadi kita tetap menggunakan minyak kelapa. Satu yang memproduksi itu orang-orang di sekitar kita. Secara ekonomi akan membuat perputaran lokal. Ya. Ya. Kelapa minyak sawit itu kita nggak tahu siapa yang punya. Terus kemudian kita juga banyak mendengar sawit itu menjadi persoalan di mana-mana segala macam. Nah, kalau kita semuanya kembali ke minyak kelapa, ampas-ampasnya itu masih bisa digunakan juga oleh masyarakat untuk melihara ternak gitu, sebagai pakan ternak kan gitu. Ya. Jadi ini akan mendorong satu perputaran ekonomi dalam skala lokal. Itu baru satu minyak kelapa saja. Belum lagi minuman ringan yang itu kan nggak sepantasnya ada di dapur-dapur kita, gitu kan. Karena kita punya air kelapa, kita punya, kalau orang Jawa punya jamu, kalau orang Bali punya loloh, yang gitu-gitu. Ya, ya. Kita punya semuanya gitu kan. Nah, banyak sekali. Ya, deterjen pun tidak semestinya ada di dapur-dapur kita gitu kan. Karena kalau kita masuk ke dapur-dapur masyarakat sekarang alat cuci piringnya semua menggunakan deterjen ya. Nah, itu juga alasan-alasan kita mengapa hari ini kita menggunakan abu gosok untuk membersihkan piring gelas segala kita. macam. Ya. Karena ini sudah disediakan. Kalau kita menggunakan abu gosok, artinya kan sudah disediakan alat cucinya kan gitu. Ya. Makanya ini kan sebenarnya jelas sekali. Saya hanya ingin berusaha untuk mengajak kita semua romantis dulu hari ini. Romantis bukan berarti kita memberikan bunga pada pacar kita, bukan gitu kan. Tapi romantis mengembalikan ingatan-ingatan kita pada masa lalu yang berkualitas kan gitu kan. Ya. Nah, apa masa lalu berkualitas itu? Suka tidak suka, kata dasarnya suka tidak suka, bahasa Jawanya dapur itu adalah pawon gitu kan. Pawon. Berasal dari kata peawuan gitu kan. Kata dasarnya peawuan adalah awu. Abu. Ya. Jadi kalau kita mau punya dapur, ya artinya ya yang menghasilkan abu itu. Ini baru romantis kita kan. Ada attachment dengan produknya kan gitu kan. Iya. Dengan barangnya tuh ada attachment gitu kan. Nah, tapi hari ini sebagian dapur-dapur masyarakat kita tidak menghasilkan abu. Itu sebabnya hari ini juga kita membedakan antara dapur yang menghasilkan abu dengan dapur yang tidak menghasilkan abu. Kalau dapur yang menghasilkan abu boleh kita sebut sebagai pawon. Tapi kalau dapur yang tidak menghasilkan abu, mungkin kita serap aja dari bahasa Inggris, sebut saja kitchen. Karena ini substansi yang sama sekali berbeda. Ya, sama sekali berbeda. Kitchen itu identifikasinya beda dengan pawon. Pawon itu meditatif. Orang Jawa, orang Bali sama. Kalau di dalam bekerja di dapur itu pasti sangat meditatif. Sangat fokus, berkonsentrasi gitu kan. Nah, jadi itu yang membedakannya. Nah, yang membuat apa ya? Halo? Halo? Ya. Gede. Terdengarkah? Oh ya. 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 Nah, sebelumnya Beli Gede kan kuliah di Jakarta. Halo? Ya. Ya, kedengaran Beli. Halo? Ya, kita bisa mendengar Beli Gede. Coba buka di sana. Saya bisa. Ya, saya bisa mendengar dengan baik. Ya. Nah, ya, jadi sebelumnya kan Beli Gede itu kuliah di Jakarta, kemudian lebih banyak menggunakan waktunya di
kota-kota besar lah. Nah, apa yang melatar belakangi Beli Gede untuk balik lagi kampung? Lalu membuat Rumah Intaran dan semua gagasan yang muncul dari Rumah Intaran itu. Halo, Beli Gede? Oh, ada persoalan dengan sinyal nih kelihatannya. Ya. Kayaknya keluar deh, Beli Gede. Iya, dia Nanti keluar. mungkin akan masuk. Ya sebenarnya Beli Gede juga mengeluarkan buku tuh Pak dengan judul Revolusi dari Dapur juga. Iya. Cuma memang dicetak terbatas. Ini akan menjadi menarik kalau misalkan bisa dipublish. Tapi tentu saja secara substansi materinya kan mungkin tidak terlihat seksi di mata. Silakan di unmute Beli Gede, itu mic-nya masih tertutup. Nah, oke. Ya, silakan Beli. Ya. Sampai di mana tadi? Sorry, putus tadi. Iya, saya tadi bertanya mengenai apa yang melatar belakangi Beli Gede pulang kampung setelah menggunakan waktu dan kesibukannya di Jakarta, di Bandung juga barangkali ya. Lalu dalam beberapa tahun lalu kemudian balik ke kampung dan mengembangkan Rumah Intaran dan semua gagasan yang berawal dari situ. Ya, sebenarnya pulang kampung ini memang kita desain lama ya, tapi kita terus terang aja ketemu momentumnya itu susah gitu kan. Nah, makanya ada beberapa banyak godaan ya. Momentum saya ketemu Mas Singgih itu sebenarnya momentum yang menguatkan kita untuk lebih cepat pulang kampung gitu kan. Lebih cepat untuk pulang ke desa gitu. Tapi satu hal, perpindahan kita dari Jakarta ke Bali itu sebenarnya didasari oleh saya ini punya orang tua gitu kan. Dulu kita dirawat oleh orang tua kita. Gitu. Sekarang mungkin saatnya dibalik. Orang tua tuh pasti akan tua, pasti akan sakit, pasti juga suatu saat akan kembali ke asal gitu kan. Ya, jadi kalau mereka ada pada saat kita lahir, kenapa kita nggak ada pada saat mereka di hari-hari terakhir gitu? Itu sebenarnya yang mendorong saya untuk mendekat ke mendekat kampung kepada ya. orang tua gitu kan. Nah, tapi dulu kan kita masih tinggal di Denpasar. Nah, momentum untuk pindah ke desa ini sendiri juga menarik gitu. Nah, sebelum kita pulang ke desa, sebenarnya kita melakukan pengamatan yang agak detail dulu tentang apa yang tersedia di desa, gitu kan. Potensi dan persoalan tentunya ya. Saya hanya berpikir sederhana. Waktu di Denpasar kita sudah punya anak dua gitu kan. Nah, apa sih hal paling mewah yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Jadi di situ kita berpikir hal paling mewah yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita adalah makanan yang sehat. Nggak ada yang lain. Karena ya saya percaya dengan you are what you eat. Ketika kita makan yang bagus, kita juga akan menghasilkan generasi yang bagus. Ya. Jadi setelah kita melakukan identifikasi di Bali Utara, kita kaget-kaget juga gitu kan. Oh ternyata makanan bisa seburuk ini ya gitu kan. Mangga di pestisida, anggur di pestisida, semua di pestisida. Gitu. Tapi masuk lebih dalam. Ya. Masuk lebih dalam, kita justru menemukan banyak sekali yang masih terjaga gitu kan. Dan banyak sekali praktek-praktek organik yang masih ada gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan platformnya, kita nggak punya lagi keraguan untuk pulang kampung, ya. Pulang benar-benar di desa. Gitu. Ya, lagi pula saya waktu itu challenge keluarga kita. Fase bisnis itu mungkin fase yang memang harus kita lakukan gitu kan. Fase berusaha nih. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan kita. Gitu kan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan? Sampai kapan kita berbisnis gitu kan? Karena pada akhirnya saya percaya bahwa semua orang punya tugas gitu kan.
setiap lahiran ini punya tugas di semesta ini gitu kan. Ya. Dan tugas saya tidak ada di kota besar. Tugas saya justru ada di desa. Dan saya apa yang kita lakukan di desa hanyalah memerankan tugas-tugas kita. Jadi melakukan riset, melakukan pembahasan terhadap pengetahuan lama, itu tugas saya sekarang. Makanya kita concern sekali untuk melakukan riset-riset dan pembahasan ini. Karena kalau pengetahuan lama ini tidak dibahasakan dengan bahasa-bahasa kekinian, anak-anak ini akan kehilangan jejak. Gitu kan. Betul. Anak-anak ini kehilangan ikatannya dengan pengetahuan lama. Sementara pengetahuan lama kan sudah sempat mencapai puncaknya, gitu kan. Salah satunya dapur. Gitu. Nih, terkait dengan dapur dan pola konsumsi gitu ya. Nah, kita kan sama-sama melihat gitu atas nama kerepotan dan ketidakpraktisan gitu ya. Laku arif dapur, perilaku kearifan terkait dengan dapur sebagai jantung makrokosmos rumah tangga atau keluarga itu semakin menepi gitu kan. Yang diisi laku konsumerisme, di mana ciri khasnya kan cepat gitu kan dan kepraktisan atau instan lah sebagai kata kuncinya. Nah, tapi yang menarik adalah sekarang yang terjadi adalah satu gerakan yang mulai muncul walaupun masih berupa percikan-percikan kayak misalkan slow living, organik, pilihan-pilihan non-GMO, seakan-akan menjadi titik nadir ini orang-orang secara global ini seperti mempertanyakan kapitalisme walaupun mereka juga ada dalam kenyamanan kapitalisme gitu kan dengan masa konsumerismenya. Ini sebenarnya apa yang terjadi Bli dari sudut pandang Bli? Menurut pandangan kami itu yang terjadi adalah kita semua masuk dalam ilusi sebenarnya. Ya, makanya saya banyak sekali menulis tentang ilusi pangan, yang gitu-gitu kan. Apa yang kita maksud dengan ilusi itu adalah semua mengatasnamakan kepraktisan. Semua mengatasnamakan kemudahan. Tapi sebenarnya tidak lebih mudah juga. Tidak lebih praktis juga. Misalnya gini, memasak di tungku-tungku tanah ini memerlukan waktu 2 jam. Memasak instan itu memerlukan waktu setengah jam. Artinya ada waktu 1,5 jam yang dalam tanda kutip terbuang gitu kan. Tapi tanpa sadar bahwa pada saat kita memasak di dapur-dapur tanah, kita sebenarnya sedang melakukan meditasi, melakukan yoga, healing yang gitu. Sekarang kalau kita hitung berapa waktu kita untuk memasak di dapur-dapur yang instan, ditambah dengan pergi ke tempat yoga, kemudian kita yoga di sana, terus pulang lagi ke rumah. Itu berapa waktu yang kita butuhkan untuk itu? Kan lebih banyak daripada kita memasak di dapur yang all in one gitu kan. Semuanya sudah kita dapatkan gitu kan. Jadi sebenarnya kita masuk dalam ilusi itu. Belum lagi kalau kita bicara makanan instan itu pasti lebih tidak sehat daripada makanan alami kan begitu kan. Berapa waktu yang kita gunakan untuk pergi ke dokter, memeriksa kesehatan. Yang gitu-gitu kita nggak pernah hitung sebenarnya. Kita nggak pernah menghitung itu. Makanya saya bilang ini kita masuk dalam fase ilusi ini. Gitu. Nah, kuncinya berarti bagaimana menarasikannya ke dalam bahasa dan ruang-ruang kekinian ya, Bli. Karena kalau tidak ya nanti akan terjebak di romantisme semata gitu ya. Nah, tantangannya sebenarnya di situ ya. Nah, gimana Bli kita mulai meramu satu bentuk-bentuk komunikasi untuk menarasikan yang bisa masuk ke ranah-ranah kekinian, terutama untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ini penting untuk kita ingatkan ya. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan bahasa-bahasa yang kontekstual dengan zaman hari ini gitu kan. Makanya buku-bukunya Rumah Hintaran itu kan selalu ilustratif, sedikit teks gitu kan, hanya berupa caption saja gitu kan. Terus kemudian kita lebih banyak men-challenge mereka dengan data gitu misalnya. Ya, men-challenge mereka dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. Misalnya hari ini kalau kita tanya kepada anak-anak muda nih, semuanya ingin cepat-cepat gitu. Ingin cepat lulus nggak? Ingin cepat dapat kerjaan nggak? Ingin
ingin cepat berumah tangga nggak setelah mendapatkan pekerjaan? Ingin juga, gitu kan. Semua ingin cepat-cepat. Gitu kan. Nah, tapi kalau ditanya ingin cepat sakit nggak ada yang mau sakit. Gitu. Nggak ada yang mau ingin cepat sakit. Padahal pola hidup yang mereka tempuh hari ini itulah yang membuat mereka cepat sakit. Jadi kita challenge mereka, kita kembalikan ke mereka biar mereka yang membahasakan itu. Kita hanya sampaikan fakta-faktanya saja. Nah, di samping media atau publikasi yang dipakai sebagai cara untuk memberikan pembahasan itu kepada generasi baru, apalagi beliau yang dilakukan, Bu? Saya mengundang banyak anak-anak muda ke Rumah Intaran. Ya. Di samping saya juga banyak jemput bola ke desa-desa. Gitu. Jadi membangun ruang-ruang diskusi yang intens dengan mereka ini sangat penting. Gitu. Sangat penting. Saya memang mendedicate waktu saya untuk lebih banyak bersama mereka. Gitu. Nah, karena ya sebagai arsitek saya selalu challenge diri saya gini. Kadang-kadang kita terpaku pada bekerja itu 8 jam sehari, 9 to 5 gitu. Kenapa sih kita tidak bekerja serius banget sehingga kita bisa lakukan itu hanya dalam waktu 2 jam atau 3 jam saja gitu. Sehingga sisanya kita bisa melakukan banyak hal yang lain gitu kan. Nah, saya sering melakukan itu sebenarnya. Saya bekerja serius banget. Bahkan sejak beberapa bulan yang lalu saya mulai kerja itu jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi kita udah mulai kerja, jam 9 pagi kita udah bisa Facebookan gitu kan. Nah, jadi sudah bisa melakukan aktivitas yang lain gitu kan. Nah, jadi waktu-waktu senggang itulah yang banyak sekali kita gunakan untuk bertemu dengan banyak orang. Dan kebetulan memang sekarang ini Rumah Intaran itu jadi seperti rumah apa ya? Rumah tempat curhat iya, tempat mengadu iya, tempat nyari inspirasi iya, tempat macam-macam sekali gitu kan. Orang banyak datang. Anak-anak muda datang, Karang Taruna datang, BUMDes datang, kepala desa datang, kepala desa adat datang, kepala-kepala dinas pun datang. Jadi ini jadi ruang yang bagus banget. Dan pada saat ada tamu-tamu saya pasti gabungkan dengan kedatangan orang-orang yang lain gitu kan. Jadi kita bisa mengumpulkan banyak orang di situ. Halo, Bre. Ya. Halo. Halo, ya Beli. Oke. Ya, oke. Jadi itulah yang dilakukan untuk mendorong anak-anak muda terlibat dan memikirkan fakta yang sebetulnya ilusi ya, bahwa makanan yang mereka konsumsi yang namanya fast food atau instan, mie instan dan sebagainya itu pada dasarnya bukan menyehatkan tapi ilusi menyehatkan gitu ya. Ya. Saya contohkan ini ya. Selalu kalau orang Bali itu kan bumbu yang paling sederhananya sekali apa sih gitu kan? Namanya sune ceko, bawang putih dan kencur gitu kan. Jadi 2 ingredients itu. Hari ini bawang putih kita import dari China. Kencur kita import dari mana entah. Bayangin aja betapa tidak mandirinya kita. Betul. Itu yang kita challenge anak-anak muda ini hari ini. Sehingga kita jangan berbangga dulu. Jadi anak muda kita nggak bisa berbangga. Kalau ini terus terjadi, suatu saat kita akan sangat tergantung pada orang lain. Ya, makanya ini yang kemudian kita dorong mereka untuk melakukan sebisa mungkin menggunakan yang lokal-lokal. Gitu kan. Dan ini kan harus ada pattern-nya, harus ada contohnya kan. Gitu kan. Contohnya di mana ya? Lihat aja Dapur Pengalaman Rasa. Gitu. Dan ketika kita kemudian memberikan kita makanan-makanan tersebut, mereka jadi bangkit lagi memori masa lalunya. Oh ini ternyata pernah kita rasakan dulu ya. Sekarang kok udah nggak ada ya? Ya jelas saja, karena semua ingredientsnya sudah berbeda kan. Ya, nah
kawan-kawan, saya pernah berkunjung ke rumah Intaran, ke rumah Ble Gede Krisna dan Mbak Ayu ini. Nah, memang selama saya di sana, bermalam di sana, itu sama sekali tidak melihat bahan-bahan yang dari luar gitu. Semuanya pertama mulai dapur. Dapurnya Ble Gede itu dibuat dari tungku tanah. Kemudian karena tungku ya tentu dengan kayu bakar. Kayu bakarnya dari kebun sendiri dia potong atau menggunakan sisa-sisa kayu dari pembuatan furniture yang dia kerjakan gitu. Kemudian tidak ada sabun. Minyak gorengnya minyak kelapa yang dibuat sendiri atau dari masyarakat setempat. Lalu sikat gigi juga tidak ada, odol tidak ada. Nah, ini yang menarik karena odol itu cara keluarga Ble Gede ini membersihkan mulut dan gigi adalah dengan berkumur minyak kelapa. Minyak kelapa ya. Dan itu saya coba juga, seger juga sebetulnya. Gitu. Nah, dari tantangan yang Ble Gede dorong gitu ya ke generasi muda yang berkunjung ke sana, apa reaksi mereka dan bagaimana sikap mereka setelah itu? Ya, ini masalah bagaimana kita memberikan kata pengantar aja. Ya. Kalau anak-anak magang dari luar negeri itu selalu saya diamkan dulu selama 2 hari 3 hari sampai mereka bertanya kepada saya, Pak, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita belajar apa di rumah Intaran? Saya selalu mengatakan tidak ada yang harus kita pelajari di rumah Intaran selain belajar jadi manusia dulu. Kalian udah berasa jadi manusia belum? Ya belum, Pak. Udah, kita belajar jadi manusia dulu lah. Kayak gitu. Jadi kata pengantar ini sangat penting. Saya mengatakan ini sebagai pidato kebudayaan. Jadi kalau pidato kebudayaannya bagus, alam pikiran anak-anak muda ini akan teraktivasi. Saya selalu mengatakan di rumah Intaran tuh rules-nya tidak banyak. Taati aja di situ, taati yang pertama dan utamanya saja itu sudah selesai sebenarnya. Apa itu? Semua anak magang harus bangun lebih pagi daripada RI 1. Itu ada tertulis itu rules-nya itu. Ya. Bisa nggak bangun lebih pagi daripada saya? Gitu kan? Saya bangun jam 5:30, bisa nggak? Jadi kalau mereka bangun lebih pagi daripada saya, mood saya udah bagus. Gitu. Nah, tapi kalau mereka bangunnya lebih siang daripada saya, mood saya itu bisa terganggu. Gitu. Ini urusan kita nih. Jadi dan saya memang tidak segan-segan untuk menempa anak-anak ini dengan sangat keras. Saya tidak takut dibenci orang, sama sekali nggak takut itu. Nah, tapi justru itu sangat efektif. Gitu. Menempa mereka dengan cara-cara seperti itu sangat efektif. Jadi setelah bangun pagi ya bekerja aja sebagaimana mestinya. Kata kuncinya itu cuma satu. Apa yang menurutmu tidak pada tempatnya itu diberesin aja gitu. Nah, artinya apa? Artinya latih aja perasaanmu untuk melihat yang tidak semestinya itu. Jadi lebih kepada melatih perasaan dulu. Karena yang lain-lain setelah perasaan kita connect itu menurut saya agak gampang dipelajari. Tapi kembali lagi pidato kebudayaannya harus keren. Saya baca buku-bukunya Wallace itu misalnya kan pidato kebudayaannya sangat keren sehingga seorang Darwin itu bisa percaya pada Wallace misalnya kan. Ya. Jadi ini soal bagaimana meyakinkan mereka dan menghidupkan sesuatu di dalam alam pikiran anak-anak muda ini. Biasanya berapa lama Ble Gede? Soal magang itu minimal 3 bulan. 3 bulan maksimal 6 bulan sebenarnya atau 1 semester ya. Tapi banyak yang sampai 8 bulan, banyak yang sampai 10 bulan. Ada juga yang kemudian saya suruh pulang karena kamu lanjutin kuliahnya. Karena magang mereka kan. Dan satu hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang adalah agak sulit meninggalkan rumah Intaran itu tanpa air mata. Jadi
semua pasti pernah menangis di rumah Indra. Karena keluarga ya, itu jadi udah perasaan Ya. keluarga kental sekali. Ya, di samping itu ya di awal-awal pasti ada tangisan gitu kan. Nah, karena saya akan menempa mereka gitu, dan menempa sampai nangis yang sebenarnya keluar air mata gitu kan. Tapi setelah itu saya jadi teman gitu kan. Saya bilang, saya ini orang yang paling enak sebenarnya. Ya, kalau kita sudah melakukan semua kewajiban-kewajiban kita, itu pasti selesai semua. Pasti kita jadi teman, jadi saudara, jadi keluarga. Dan saya sendiri yang nangis ketika mereka pulang, bayangin aja. Ya. Beli gede. Saya ada satu pertanyaan menarik nih terkait dengan apa namanya terminologi revolusi dari dapur gitu ya. Kalau kita melihat revolusi kan memang sesuatu pergerakan untuk perubahan yang rentang waktunya itu cukup pendek gitu kan. Dia radikal, dia disruptif, tapi waktunya pendek. Nah, dengan tingkat kenyamanan kita saat ini nih, baik yang di kota ataupun di desa dengan mengikuti pola pergerakan global, saya rasa udah merasa nyaman. Untuk kembali ke tadi, misalkan udah terpantik dengan romantisme yang dinarasikan dengan dengan bisa diterima. Nah, dalam rentang waktu itu seberapa revolusioner gitu kan? Jangan-jangan ini malah akan menjadi sebuah evolusi karena ada masih maju mundur gitu, seperti itu, Beli. Ya, seperti saya sampaikan tadi, saya sendiri untuk memahami ini kan perlu 4 tahun gitu kan. Ya. Memahami pintu masuknya ini perlu 4 tahun gitu kan, bayangin aja. Tapi setelah ketemu pintu masuknya, kita nggak mau tunggu lama-lama kok gitu kan. Kita langsung saat itu juga berubah gitu kan, shifting gitu kan. Dan bisa cepat kok sebenarnya. Memang ada penyesuaian yang misalnya saya tidak memungkiri bahwa anak-anak kami pun dulu makan dalam tanda kutip McDonald, KFC, fast food gitu. Itu juga makan begitu. Dan mengembalikan lidah-lidah MSG ini kan agak susah ya. Perlu trik-trik khusus juga. Dan percaya atau tidak, penawarnya itu adalah minyak kelapa sama garam aja, Pak. Jadi minyak kelapa sama garam nih luar biasa banget. Makanya di Bali disebut nasi uyah lengis kan. Uyah. Garam, lengis tuh minyak kelapa gitu kan. Jelantah uyah kalau di Jawa, Beli gede. Ya, minyak nasi dengan minyak kelapa ini benar-benar penawar banget untuk kita bisa kembali kepada selera-selera sehat, MSG gitu kan. MSG ya. Rasa gitu kan. Nah, itu bagus untuk menawarkan the detox. Ya, gitu. Nah, berikan saja itu sebagai penawar, sebagai inisiasi, ya nanti pelan-pelan bisa kembali lagi. Jadi Beli Gede betul-betul percaya ya bahwa revolusi dari dapur ini akan banyak mengubah banyak hal di masyarakat. Sangat percaya, karena satu perputaran ekonomi lokal. Sekarang kan zaman ekonomi ya. Nah, terus kualitas hidup. Ya. Kualitas hidup kita pasti meningkat lah. Nah, sebenarnya ada lagi revolusi itu nanti berkembang ke revolusi pendidikan juga sebenarnya. Karena hari ini kan pendidikan kita sangat tidak mengakar kan gitu kan. Kita dengan revolusi dari dapur ini kita lebih banyak bisa memberikan pendidikan yang lebih mengakar kepada anak-anak muda kita gitu. Karena saya lihat kan sekarang model sekolah kita kan sangat skolastik gitu kan. Di kelas-kelas kan gitu kan. Padahal dulu model pendidikan kita di Jawa, di Bali sama itu nyantri gitu kan. Nyantri gitu kan. Nah, kita kehilangan itu sekarang. Spiritnya semua sudah diklasifikasi, anak umur sekian sampai sekian, kelasnya sekian. Nah, terus kita juga tidak tahu guru-gurunya seperti apa. Gitu. Kalau dulu kan ada seorang yang punya pengetahuan dan keterampilan, kita datang ke sana, tinggal di sana, nyantri di sana. Gitu. Nah, itulah pola-pola yang kita terapkan di Rumah Singkaran. Pola-polanya itu sangat pesantrian, sangat pesantren. Nah, kita nggak peduli mereka usianya berapa, asalnya dari mana, mau belajar apa, tidak peduli juga. Yang penting mau nggak belajar bagaimana hidup yang lebih baik.
Nah, ini saya kira Mas Irwan, gagasan Beli Gede ini sangat membuat kita optimis ya, karena walaupun tidak banyak orang semacam Beli Gede ini, artinya dia menggerakkan gagasan baik dari desa, tapi beberapa yang tampil di Membumi Lestari ini juga menunjukkan ada semangat yang mulai tumbuh gitu ya di Temanggung. Lalu kemarin beberapa hari yang lalu saya ikut juga Zoom dengan Nando dari Flores, itu kepala desa yang lulusan luar negeri, pulang kampung, kepilih jadi kepala desa, lalu mengembangkan banyak inisiatif. Nah, kalau menurut Beli Gede, kemana sih arah gerakan kawan-kawan yang dari desa ini, mampu nggak yang kecil-kecil ini suatu saat bisa membesar gitu? Saya pikir sangat mampu ya, sangat mampu. Tapi harus kita akui bahwa tantangannya itu banyak sekali. Ketika kita tidak siap dengan tantangan-tantangan itu, kita akan stuck di tengah jalan, kita akan berhenti di tengah jalan. Makanya sekarang kita justru sudah membuatkan roadmap-nya seperti apa sih? Roadmap-nya ini seperti apa? Dan roadmap ini bukan lagi tataran pribadi, tapi tataran sudah levelnya harus lebih tinggi lagi. Levelnya sudah bisa level kabupaten gitu kan? Makanya pemerintah-pemerintah daerah yang kita konsultasi sekarang, saya selalu mengajukan gagasan itu mindful development gitu kan? Mindful agriculture development, semuanya harus ada mindfulnya gitu. Karena kesadaran ini harus diletakkan sebagai fondasi gitu kan. Karena banyak sekali juga orang mungkin pulang ke desa tapi tidak dengan kesadaran. Mungkin kembali ke asalnya tapi tidak dengan kesadarannya. Nah, makanya dalam roadmap kita ini kita memang sampaikan apa yang menjadi fondasinya adalah mindfulness ini. Semua harus dimulai dengan kesadarannya. Jadi optimis ya, Beli Gede. Sangat optimis, sangat optimis. Amin, amin. Oke. Sebelum kita mau mempersilakan teman-teman untuk bertanya secara langsung, kita sapa dulu kawan-kawan yang mengikuti live streaming program ini di Twitter dan Facebook Good News from Indonesia. Teman-teman juga bisa menuliskan di kolom komen kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa sampaikan ke tamu kita. Nah, selanjutnya kita coba beri kesempatan ke audiens kita, kawan kita, Beli Gede, namanya Mas Puguh dari Kementerian Desa. Ini kebetulan nih, Beli Gede. Monggo Mas Puguh. Mas Joko Puguh, monggo. Mas Tri, Selamat malam. Dan apa? Selamat malam. Iya, salam kenal. Ini Beli Gede. Ini Mas ini kok saya jadi apa ya? Jadi ingat ini yang pertama kali pidato kenegaraan itu kan kalau pidato apa tadi? Kebudayaan. Ini kan kalau saya maknai kan dalam pidato kebudayaannya Beli Gede ini kan sama dengan ini ndunungke Jawa itu. Karena bagaimana memahamkan orang untuk hidup, tadi ada satu kata yang menarik dari Beli Gede tadi. Apa yang harus dikerjakan? Yang tidak pada tempatnya itulah yang kamu kerjakan. Saya juga bingung pertama kali mandi. Mulai dari gitu loh. Nah, kebetulan saya itu kan menginisiasi teman-teman saya itu di Merauke untuk membangun lumbung pangan. Lah saya ini agak nyambung ini dengan Beli Gede ini. Ini memang kalau tadi durasinya 4 tahun, bahwa apa tadi yang dirintis itu 4 tahun jadi, itu memang benar-benar revolusi begitu Mas Irwan. 4 tahun bukan waktu yang panjang bagi saya. Mindset kemandirian dimulai dari dapur. Nah, saya ingat waktu saya kecil dulu itu, di lingkungan pekarangan rumah kita itu kan ada polo gantung, polo pendem,
yang itu mempunyai fungsi untuk bagaimana ketahanan pangan. Iya. Nah, ini Beli Gede sudah bicara soal kemandirian. Kalau saya katanya lebih tinggi lagi, ini sudah kedaulatan pangan gitu loh. Tidak hanya tersedia, Bisa memilih ya. terjangkau sepanjang waktu. Itu menurut kita, bukan menurut mereka. Iya, tidak diatur-atur orang. Jadi ini bukan kemandirian gitu loh, tapi sudah stratanya sudah kedaulatan ini. Ya di sekitar itu kita yang menentukan. Saya tidak membeli satu produk dari produk yang namanya yang digere-gere itu kan bukan karena saya kepaksa, tapi memang saya tidak mau seperti itu karena di lingkungan saya ada. Ini hebat ini. Karena saya itu kan konteksnya gini, Beli, Mas Iwan dan Mas Dwi. Sekarang dengan pandemi itu orang ribut soal ketahanan pangan. Karena apa? Kemarau panjang, rantai pasok putus. Nah, ini kan bagi saya, yang saya menginisiasi orang yang Merauke yang jaraknya 3.500 km hanya dengan hiperconnectivity yang video call, itu bisa tuh. Mereka punya lumbung pangan, sekarang sudah 100 ton gabah kering dalam waktu 2 bulan. Nah, waktu itu saya nggak bertanya, bagaimana pekaranganmu? Dia bilang, pekarangan saya sudah bla bla bla. Artinya seperti apa yang mungkin tarafnya belum seperti yang dilakukan Beli Gede. Tapi itulah modal bagaimana bahwa kemandirian dapur itu sebenarnya. Kalau kita tarik ke komunitas itu terpenuhi. Sebenarnya inilah prototipe Beli Gede ini yang bisa diterapkan. Tapi budaya kan sudah beda, Beli. Tantangan bagaimana kalau kita beli mie, kemudian beli apa itu barang-barang yang instan itu kan ini loh, Mas, tantangan kita. Iya, sampai ke bagaimana kampung-kampung ada loh. Yang instan, yang kapitalisasi ini, wah, iya. Saya kemarin pulang ke kampung. Tanah saya itu luas. Saya juga mikir loh, Beli. Artinya gini loh, kita harus punya sikap gitu loh. Saya mau apa kalau ke sana? Kalau orang-orang bicara sekarang mengeluarkan biaya gede untuk hidroponik, nah tanah saya itu luas kok, hampir setengah hektar, 1 hektar di kebun saya. Itu yang ngangkrak, itu nganggur gitu loh. Nah ini kan saya jadi apa ya? Saya jadi tertarik bahwa sebenarnya tidak perlu konsep yang muluk-muluk. Yang penting adalah bagaimana menyusun satu pidato budayaan dalam narasi-narasi yang berbeda gitu. Ini penting saya benar ini. Kalau saya boleh meminjam istilahnya Beli, saya selama 2 bulan saya mendunung ke orang Merauke hanya lewat video busapnya 100 ton gabah kering. Saya juga harus berbangga diri gitu loh. Saya berarti juga selama ini jadi berpidato kebudayaan dengan versi yang berbeda gitu loh. Itu tiap hari saya nggak bosan-bosan. Versinya 2 bulan, Mas. Mulai yang namanya kepala desa itu tidak bisa video call, sampai video call, sampai bisa Zoom, itu bagi saya luar biasa. Dan mereka bagaimana bisa membangun satu lumbung pangan, dan lumbung pangan dalam konteks komunitas yang 100 ton itu, kemudian ditambah dengan pekarangan yang ini. Nah, ini kalau ini bisa dibatasi sebenarnya, dukungannya ini, wah ini luar biasa. Saya kok gini, saya ingat kemarin Mas Singgi sebenarnya. Beli Gede itu kan sudah menemukan masa depan itu kan masa lalu yang terselip kan, Mas. Ingat nggak? Iya. Terserah. Masa lalu yang kita hadirkan kembali. Agak terputus-putus, Mas Pugu. Sebenarnya semua apa di tempat saya, Mas Irwan? Enggak di tempat saya. Mas Pugu putus-putus. Oh. Itu setuju.
saya juga nanti sebentar saya juga kamu seperti itu. Mas saya tahu. Saya mikir itu Mas dulu Mas. Oke. Menarik ini. Terima kasih. Inilah sebenarnya yang seperti ini. Saya sudah tidak mau webinar Mas. Tapi karena persoalannya seperti itu. Nah, ya karena apa? Karena apa? Webinar selama ini kebijakan nggak ada yang jelek. Tapi susah untuk diimplementasikan gitu loh. Ini kan ini. Atas kerjaan apa? Iya. Oke, ya. Oke. Agak Bli, mau ditanggapi Bli? Oke. Gimana pertanyaan tadi putus-putus? Kata kunci tadi sebenarnya. Kalau sekarang yang polutifnya udara kita dengan berbagai macam webinar itu kan itu semua retorika begitu loh. Iya. Coba lihat bagaimana konsep kebijakan pangan, kemudian bagaimana konsep dana desa. Tapi itu nggak nyambung. Kebetulan saya pelaku di tingkat desa yang berhadapan dengan mereka gitu loh. Saya ngajarinya sama kok, tapi dengan narasi yang berbeda ya. Makanya pertanyaan saya, yang penting itu kan satu pidato kebudayaan itu kan saya menerjemahkan itu sama dengan dunungke wong, Mas. Dengan contoh-contoh yang real gitu loh. Nah ini dilakukan sama Beli Gede. Saya juga dengan versi yang lain, berarti saya 2 bulan ini pidato sudah melakukan juga. Ya. Nah, ini Mas Irwan, saya pikir. Dan mereka mengerjakan apa yang belum, yang tidak pada tempatnya itulah kamu bereskan. Saya itu saja kok. Pengairannya beres, kamu beresin. Kemudian kalau kelompoknya belum kompak, dilembagakan aturan mainnya, mekanisme kerjanya. Kalau arsipnya belum terstruktur, cuman itu aja kok. Saya setuju dengan Beli ini. Membereskan yang tidak pada tempatnya ya. Nah, itu kata kuncinya Mas. Nanti kita ngobrol offline, Mas. Iya. Nanti kita ngobrol main kembali nanti. Wah, insya Allah saya akan ke sana. Siap. Beli Gede, mungkin bisa ditambahkan yang ini di Koperasi Pangan Bali Utara, mungkin agak beririsan nih dengan upaya-upaya. Koperasi Pangan Bali Utara ini kita buat berdasarkan persoalan yang kita lihat di masyarakat ya. Satu, persoalan pangannya. Kedua, persoalan pangan yang tidak terpasarkan kan gitu kan. Makanya bentuk koperasi yang kita pilih adalah koperasi pemasaran. Karena kalau di kabupaten kita sendiri, semua koperasinya itu adalah 98% simpan pinjam. Iya. Kamu pelajari kadang. Ya, yang tugas masarin siapa gitu kan? Padahal persoalannya adalah persoalan pemasaran gitu kan. Makanya kita ngambil peran di situ. Nah, apa yang kita pasarkan? Dari awal sekali kita sudah mencanangkan koperasi ini tidak hanya akan menjual produk, tapi menjual produk yang baik dan terkurasi. Kebetulan saya juga jadi kuratornya di situ sama Ibu Ayu ya. Karena apa? Karena produk pangan yang baik dan terkurasi ini akan mengimpresi banyak orang. Kalau sudah masyarakat terimpresi dengan itu, pasti mereka akan tertarik dan kemudian datang ke tempat kita. Nah, ketika datang ke tempat kita, inilah yang menjadi jualan kedua kita, yaitu jualan experience gitu kan. Kita tinggal di Bali nggak boleh hanya jualan produknya, tapi harus jualan experience-nya juga gitu kan. Nah, ini yang akan membuat orang-orang datang ke koperasi kita. Dan target kita memang Koperasi Pangan Bali Utara ini jadi koperasi percontohan tempat orang-orang di mana akan datang ke sini untuk belajar tentang koperasi pangan. Makanya semua tim yang terlibat di situ kita selalu aktivasi untuk jalani proses berkoperasi dengan benar. Tumbuh pelan-pelan, wajar. Berkoperasi dengan benar, tumbuh pelan-pelan, wajar. Jadi kita dekat dengan pemerintah lokal di sini, tapi kita tidak mau ngurus izinnya itu dengan fasilitas mereka, nggak mau begitu. Nah, jadi setelah kita menjual ini sebagai experience, ada lagi jualan yang lebih tinggi takarannya.
yaitu menjual software. Setelah orang-orang datang ke tempat kita, dan kita memperbaiki kualitas-kualitas personal dalam tim koperasi ini, dalam pengurus koperasi ini, nantinya semua pengurus koperasi ini bisa menjadi software-software yang melekat di dalam dirinya. Mereka bisa mengaktifasi koperasi di mana-mana. Bisa mengaktifasi koperasi di Sulawesi, bisa di Papua, bisa di Sumatera, di semua tempat. Ini anak-anak muda sekali semuanya ini. Nah, ini target kita ke depannya. Nah, karena apa? Karena semua anak-anak yang terlibat di sini tahu bagaimana ngurus izin koperasi, tahu bagaimana memasarkan koperasi, tahu semangat gotong royongnya, gitu, segala macam. Jadi itu, kita sebagai koperasi pemasaran akan menjual 3 hal. 1 produk, kedua experience, dan yang ketiga adalah software-nya. Software otak maksudnya ya. Dan sampai hari ini kita koperasi ini tidak hanya memikirkan pangan juga. Makanya saya bikin gagasan mindful development itu adalah ketika kita berbicara pangan, kita pasti berbicara tentang sumber air. Ketika kita berbicara sumber air, kita pasti berbicara hutan. Ketika berbicara hutan, kita pasti berbicara soal bagaimana menghijaukan dan menjaga lestarikan hutan ini kan. Makanya kegiatannya Koperasi Pangan Bali Utara juga sampai ke penanaman gitu kan. Penanaman dan merawat gitu. Kita tanam pohon aren banyak, pohon intaran banyak, segala macam. Jadi dari mana uangnya? Itu kan mungkin pertanyaan. Kita percaya sekali sekarang dengan trust gitu. Ketika kita berkooperasi dengan benar, ini gampang sekali mendapatkan dukungan dari mana-mana gitu kan. Bayangkan aja, untuk mendapatkan 1000 bibit aren itu misalnya, kita hanya posting di Facebook dalam waktu 3 hari, semua biayanya terkumpul. Nah, gampang sekali. Karena apa? Karena Koperasi Pangan Bali Utara itu sangat terpercaya. Gitu. Jadi gitu. Tahun 2021 ini kita mencanangkan Januari 2021 kita menanam 10.000 pohon aren, gitu. 5.000 pohon pinang, ya, 3.000 pohon lerak, gitu kan. Dari mana biayanya? Ya dari kita posting 1 poster di media sosial, dalam waktu 10 hari sampai 2 minggu pasti tutup biayanya. Ini keuntungannya kita punya trust sekarang. Dan anak-anak ini memang trustable gitu. Semua bisa dipercaya gitu. Ya luar biasa ya, karena tidak banyak orang yang mempercayai koperasi sekarang itu, karena koperasi selalu dicitrakan sesuatu yang buruk gitu. Pengurusnya yang kaya, kemudian tidak terurus dan sebagainya. Jadi yang beli tanamkan kepada pengurus itu apa? Yang pertama kali sehingga mereka trust-nya terbangun. Ya, sebenarnya berdirinya koperasi ini sama dengan dasar pendiriannya Rumah Intaran. Ya. Kita sangat terinspirasi dengan Gandhi, gitu kan. Satyagrahanya Gandhi, terus kemudian kita ahimsa. Ahimsa itu artinya kita tidak menyakiti orang lain, yang gitu-gitulah. Terus kedua, kita swadesi, membangun kemandirian. Meskipun ada bantuan dari pemerintah dari mana-mana, ketika kita tidak membutuhkannya dan kita tidak layak mendapatkannya, ya kita tidak mau juga. Selama kita masih bisa lakukan ini sendiri, lakukan sendiri. Gitu. Nah, terus kemudian kooperatif. Dengan siapapun kita harus kooperatif. Bahkan kalau Gandhi selalu mengatakan dengan musuh pun kita harus bekerja sama. Gitu. Ya. Tentara Inggris yang ada di India ini bukan musuh kita. Gitu. Mereka hanya melaksanakan tugasnya di sini. Jadi kita pun di sini begitu. Kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Dengan orang yang paling menyebalkan pun kita harus bekerja sama. Kalau banyak orang mengatakan pemerintah kita tidak bisa dipercaya, ya siapa yang harus percaya? Kita. Gitu. Nah, kita bekerja sama dengan mereka. Ya, gitu. Jadi dengan siapapun kita harus bekerja sama. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak muda di koperasi. Ya. Jadi prinsip-prinsip itulah yang lalu merekatkan mereka untuk mengelola dengan lebih baik ya dari yang dan selalu
karena saya concern dengan pidato kebudayaan tadi. Hmm. Jadi saya selalu selalu menancapkan target kepada anak-anak ini dalam waktu 5 menit. Kalau istilah kita tuh semuanya sudah harus membara. Gitu. Cukup 5 menit kita bicara semua harus membara. Gitu. Dan melakukan semuanya dengan sangat serius gitu kan. Saya sendiri salut dengan anak-anak ini, tiba-tiba kok jadi sangat bersemangat begini gitu kan. Jadi kalau saya lihat dari model-model progresivitas pembangunan gitu ya, baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten atau kota, itu sangat ditentukan, salah satu faktor pentingnya itu adalah leadership ya. Ya. Nah, saya lihat juga di Rumah Intaran maupun koperasi ini ya kuncinya juga leadership-nya Beli Gede saya kira. Karena tanpa itu banyak hal yang nampak tidak berjalan dengan baik gitu. Tapi kalau kita lihat leadership dari misalnya Bupati Banyuwangi atau Bupati Bantaeng gitu ya, atau kepala desa di Flores, Nando misalnya, atau kepala desa yang mana itu Mas Irwan yang di Jogja itu, yang sampean Mas Sugeng ya? Iya, di Ngelanggeran. Nah, Ngelanggeran itu. Nah, bagaimana sekarang Beli Gede ini juga menggunakan Rumah Intaran dan juga koperasi atau juga barangkali pengalaman rasa juga itu sebagai media leadership gitu. Ya, mungkin ini yang masih belum dilihat dari kacamata di luar ya. Saya memang di media masih tetap menulis tentang koperasi pangan, tentang media pengalaman rasa, tentang institusi-institusi yang lainnya. Tapi sebenarnya mereka semua punya ketua-ketuanya sendiri, gitu kan. Dan ini berjalan dengan sangat baik, gitu kan. Koperasi Pangan Bali Utara itu ketuanya Tobing Kusnandjaya, gitu kan. Pengalaman rasa Ayu di situ kan, gitu. Terus ada di koperasi pangan ini kan juga menggabung banyak komunitas sebenarnya. Ada bank sampah, ada BUMDes, ada orang di pemerintahan juga, dan semuanya memang berjalan dengan sangat bagus itu. Nah, salah satu targetnya koperasi, kenapa saya bikin koperasi adalah justru karena melihat kepemimpinan ini harus dilestarikan gitu kan. Nah, bagaimana mencetak pemimpin-pemimpin ini? Ini harus disediakan wadahnya kan gitu kan. Ya makanya sebenarnya kalau nanti boleh lihat ke Buleleng ya, lihat bagaimana energinya anak-anak ini, bagaimana leadershipnya anak-anak ini ketika mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam skalanya mereka masing-masing gitu. Nah, nanti bisa dilihat. Ya. Mereka perform sekali, sangat perform. Baik. Mungkin yang lain kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan lambaikan tangan dan unmute mikrofonnya. Atau kawan-kawan yang mengikuti Facebook Good News from Indonesia atau Twitter Good News from Indonesia, silakan bisa tulis di komentar, nanti bisa dibacakan. Oke, sambil menunggu yang lain, ini Mas Puguh lagi mau nanya rupanya. Monggo. Ya, monggo Mas Puguh. Ini tadi Mas Dwi menyinggung tentang lokal leader tadi ya. Ya. Leadership tadi. Ya. Saya itu juga setelah saya tuh setengah berhasil membangun lumbung pangan tadi di Merauke yang jaraknya 3.500 itu tanpa saya tatap muka, saya cari sebenarnya. Apa sih sebenarnya? Apa ini karena faktor seorang pemimpin kepala kampung, kalau di sini kepala desa, atau apa gitu loh. Yeah. Akhirnya saya menemukan satu kunci, waktu itu penelitiannya, makalahnya UCID itu, OSET. Ciri-ciri pemimpin lokal sebenarnya. Lokal leader, dia bilang lokal leader. Satu, dia visioner, strategik, tahu posisinya di mana dia, itu untuk menjual,
kolaborasi, trust. Nah, inilah sebenarnya kata kunci, Mas. Ya. Bahwa kemandirian, kemudian kedaulatan ini, tanpa adanya lokal hero, saya tidak mau lokal leader sebenarnya, lokal hero sebenarnya. Karena tidak, saya berharap kalau ini juga ada pada tataran birokrasi gitu loh. Tapi ini kan susah. Bagaimana sebenarnya relasi, kalau nanti lebih jauh ya mungkin Beli Gede bisa cerita relasi antara Beli Gede yang dengan komunitasnya itu dengan relasi dengan pemerintah desanya. Nah, kalau kemarin Mas Singgih, bagaimana relasi Mas Singgih itu kemarin dengan desanya? Kan tidak nyambung. Tidak nyambung ya. Nah, apa sih itu? artinya apa? Artinya seperti ini kan pekerjaan kemarin yang masih lintas generasi kan. Tidak bisa diselesaikan dengan Beli Gede, dengan Mas Singgih, dengan saya lumbung pangannya. Tapi membawa pidato. Tidak, Mas. Tapi ini adalah pidato kebudayaan yang dunungke ini. Syukur-syukur itu terinternalisasi. Nah ini loh. Kata kuncinya kan ini sebenarnya. Kalau semua yang tadi di situ ada Pak, tidak heran. Ya, Halo. saya mungkin bisa tangkap ya. Nah, ini kuncinya, Mas. Ya. Bisa. Jadi bisa, pembelajarannya dari Begede, inilah lokal hero yang harusnya ada pada tataran birokrasi gitu loh. Ya. Dan ini memang ini tantangannya berat. Makanya saya selalu menanyakan relasi seperti Beli Gede ini dengan pemerintah desa, di tingkat bawah desa itu bagaimana gitu loh kolaborasinya. Itu. Saya mungkin beruntung bersekolah SD di Bali. Jadi saya selalu bilang dan sampaikan kepada anak-anak muda di sini juga di media sosial, sekolah terbaik di dunia itu adalah SD di Bali. Kenapa saya bilang begitu? Karena namanya saja SD, kita diberikan ilmu-ilmu dasar. Ya. Jadi prinsip-prinsip dasarnya Rumah Hintaran semua kita peroleh dari ilmu-ilmu kita di sekolah dasar di SD di Bali dulu gitu kan. Nah, dalam konteks pemerintah, kita diberikan pemahaman tentang catur guru. Jadi ini pelajaran kelas 4 SD tentang catur guru. Bahwasanya kita punya 4 guru dalam hidup ini. 1 Tuhan, 2 orang tua kita, 3 namanya guru pengajian atau guru di sekolah, yang 4 namanya guru wisese atau pemerintah. Jadi baik buruknya guru atau Tuhan ini tidak tergantung pada kita, tapi baik buruknya 3 guru yang lain ini sangat tergantung pada kita. Baik buruknya orang tua kita bisa tergantung kita juga. Guru di sekolah bisa tergantung kita juga. Guru wisese pemerintah bisa tergantung pada kita juga. Makanya hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghormati guru-guru kita adalah menjadikan diri kita ini orang-orang yang baik dulu. Dan yang namanya guru kita harus hormat gitu kan. Apapun yang terjadi mereka adalah guru kita. Kalau di Jawa mungkin cium tangan ya. Kalau kita sembah sujud kepada guru kita. Nah, kita harus sembah luar biasa ya. Kepada guru-guru kita di sekolah, kepada pemerintah kita juga. Makanya kita tidak ada masalah sedikit pun dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah di kabupaten. Nah, persoalannya ketika kita memang belum bekerja sama, saya hanya menganggap ini belum ada momentum saja. Gitu. Kita perlu waktu. Bahkan sekarang Rumah Hintaran bahkan dijadikan konsultan oleh kabupaten kami sendiri di sini, Kabupaten Buleleng. Saya bekerja sama juga dengan Pak Bupati di sini. Kita bekerja sama dengan semua kepala dinas di Kabupaten Buleleng. Jadi dengan demikian kita bisa memberikan perkuatan. Kita nggak mau ngajarin ya, karena yang kita perlukan hanya menyeimbangkan saja gitu. Kayak gitu. Oke. Baik. Terima kasih
uraiannya, Beli Gede. Tadi pada awal-awal perbincangan kita, Beli Gede menyebutkan bahwa beberapa hal berkaitan dengan kesemrawutan atau kekusutan hidup ini sebetulnya bisa diselesaikan di dapur. Nah, saya ingin mengeksplorasi lagi lebih detail, Beli Gede. Bisa dijelaskan atau dielaborasi lagi bagaimana peran dapur ini dalam membantu mengatasi segala kesemrawutan dan kekusutan hidup di masa modern yang sekarang ini. Ya, intinya kalau kita bicara budaya gitu misalnya, budaya itu apa sih? Budaya itu kan hal yang paling mendasar dalam keseharian kita gitu kan. Nah, apa yang paling mendasar? Kalau versi pemerintah kan pangan, sandang, papan yang gitu. Itu udah yang paling dasar banget. Ya. Pangan itu udah yang paling dasar banget. Nah, persoalan hidup kita semua ada di situ. Ya. Persoalan mata pencaharian ada di dapur gitu. Persoalan sekunder juga ada di dapur. Bermuara ke dapur misalnya. Jadi banyak sekali persoalan kesehatan juga muaranya ke dapur. Kalau kita breakdown persoalannya pemerintah kan tidak jauh-jauh dari persoalan pendidikan dan kesehatan. Sementara dapur tuh yakin sekali saya itu tempat belajar terbaik buat anak-anak muda. Makanya anak saya juga, kamu harus punya 100 kemampuan dan keterampilan. Sehingga bisa menjadi modal bagimu untuk merantau. Gitu. 100 pengetahuan itu apa? Harus bisa bikin minyak kelapa dulu. Gitu. Harus bisa masak nasi dulu. Harus bisa menganyam dulu. Gitu. Harus bisa hal-hal yang basic banget dalam keseharian. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan diterima. Dan jangan berpikir untuk mendapatkan uang ketika kita masih muda. Berpikirlah untuk membantu orang. Ini yang saya aktifasi kepada anak saya. Nanti saya akan mengirim dia untuk merantau kemana saja yang dia mau, gitu kan. Tapi dengan 100 macam kemampuan itu, kita akan selamat. Fokus saja untuk membantu orang, kamu akan punya tempat berteduh. Fokus membantu orang, kamu tidak akan kelaparan. Jadi kalau kita bisa berteduh dan tidak kelaparan, kita perlu apa lagi? Dan semua pelajarannya itu ada di dapur kita. Ya, luar biasa. Dan tentu saja dapur yang dimaksud ini adalah dapur yang menghasilkan abu tadi ya, dan dan mengolah bahan-bahan yang alami gitu. Karena sekarang juga semua rumah punya dapur gitu. Persoalannya adalah apakah dapur ini menjadi sesuatu yang membuat penghuninya lebih sehat atau tidak gitu. Persis seperti itu. Ya. Oke, baik. Ini ada dari Mas Hari ini, dari Mas Hari Yuwono. Saya senang mendengar koperasi Buleleng dan lumbung padi di Merauke berhasil. Saya pernah mencoba memanfaatkan lahan kosong 17 hektar, kurang berhasil. Modal masih kembali sebagian. Tampaknya critical mass yang berkaitan dengan kompetensi dan sinergi faktor-faktor produksi cukup berperan. Tidak hanya modal dan lahan, kompetensi, niat, dan disiplin kinerja diperlukan. Keberhasilan ini perlu direplikasi di daerah lain secara makro. Kita masih impor pangan. Nah, mohon arahan, kata Mas Hari. Gimana, Bleh? Ini menarik sekali ya. Saya juga harus mengakui saya ini bukan petani. Tapi mungkin saya bisa mengaktifasi orang untuk menjadi petani. Apa itu? Jadi di setiap komunitas, di setiap keyakinan, punya panggilan-panggilan sucinya. Orang Muslim kan naik haji itu menjadi semacam panggilan suci kan. Jadi kita merasa memasrahkan diri kita untuk datang ke situ, fokus di situ, fokus beribadahnya kan gitu kan. Nah, buat orang Bali, kalau kita baca manuskrip lama, bertani itu adalah sebuah panggilan suci.
Jadi kalau ini sebuah panggilan suci, apakah kita layak untuk mengharapkan sesuatu dari situ? Kita malah diaktifasi untuk bekerja tanpa pamrih. Gitu. Betul. Ikhlas. Sebelum kita bisa mengikhlaskan itu semua, sebelum kita bisa bekerja tanpa pamrih, kita tidak akan pernah berhasil. Karena kalau dalam pertanian itu, kalau kita belum sudah mengharapkan hasil, pasti fail gitu kan. Jadi ini yang saya aktifasi ke dalam pikiran anak-anak muda di sini. Jangan mengharapkan hasil. Menjalani prosesnya saja kita sudah harus bersyukur. Karena kita sedang melaksanakan swadharma kita sebagai manusia. Panggilan suci kita sebagai manusia. Jadi kalau pidato kebudayaannya adalah sebuah panggilan suci, orang bisa menangis dengan panggilan itu. Hal-hal seperti itu. Jadi ini lagi-lagi soal pidato kebudayaan, kata pengantarnya seperti apa. Ya. Dan memang juga apa ya, sangat filosofis sekali Beli Gede ya. Dan filosofis ini kan bagi manusia modern sekarang sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Orang tidak cukup punya waktu untuk merenung dan berfilsafat gitu. Ya itu tadi, merenungkan dan memikirkan dengan begitu dalam untuk apa kita bekerja, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita bertani misalnya. Untuk apa kita bertani itu. Apakah layak, tadi disebutkan, apakah layak kita bertani kalau value bertani itu adalah panggilan suci gitu, dan berharap, apakah layak berharap keuntungan dari situ. Jadi ya menarik sekali Mas Irwan. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi kawan-kawan. Ini kalau kata Mas Pugo ini, tanpa kemandirian dapur tabu bicara revolusi. Iya benar. Saya juga selalu mengatakan itu ke teman-teman anak-anak di sini. Jadi sebelum kita merevolusi diri kita sendiri, kita nggak bisa membawa revolusi ini keluar. Makanya kembali ke diri kita sendiri dulu. Ya, dan itu yang Mas Pugo sebut tadi, kita harus memberikan contoh dan melakukan gitu. Tanpa itu ya susah juga kita membayangkan atau mengajak orang kalau kita tidak melakukannya. Betul. Nah, menurut Beli Gede, prospek ke depan, sekali lagi saya ingin menegaskan nih, bagaimana kira-kira, bagaimana orang halayak gitu ya bisa dengan antusias meneladani apa yang Beli Gede sebarkan atau prakarsa ini. Ya, saya sih mengajak orang-orang untuk follow the quality, jangan follow the money. Harus diakui bahwa orang-orang pergi ke kota besar itu karena apa sih? Alasan terbesarnya diakui atau tidak itu follow the money. Ya. Boleh nggak saya menawarkan alternatif lain, yaitu follow the quality? Apa ukuran-ukuran quality itu? Ada 3 kalau di kita. Oksigen yang lebih bersih, air yang lebih bersih, makanan yang lebih sehat. Kalau kita sudah mendapatkan itu semua, kita pasti kaya. Gitu. Kita pasti kaya dulu. Jadi anak-anak muda ini itu yang kita tawarkan. Penghasilan 1 juta di desa dengan penghasilan 2 juta di kota, itu belum tentu kita lebih kaya tinggal di kota. Karena pemenuhan atas kebutuhan yang lebih mendasar, yaitu oksigen bersih, air bersih, dan makanan yang lebih sehat itu jauh lebih bagus kita dapatkan di desa. Jadi pilih mana? Pilih follow the money atau pilih follow the quality? Ya, follow the quality lah. Ya. Tapi ada risikonya juga. Mau Zoom ini susah banget. Saya harus ke kota nih.
Iya betul ya. Iya betul juga. Tapi kan bisa diatasi ternyata kan. Bisa, itu gampang sekali soalnya. Iya. Jadi Mas Irfan, Ya. Mas ini. Jadi apa yang disampaikan karena terputus Mas Pugu. Saya ini benar-benar pidato kebudayaan apa yang disampaikan Mas Pugu terputus-putus Mas Pugu. Itulah pidato kebudayaan sebenarnya. Tapi kunci satu yang disampaikan Mas Pugu agak terputus Ya. mungkin bisa agak menggeser orang lain menggeser posisinya. apa sebenarnya? Ya. Agak bergeser Mas Pugu. Monggo diulangi lagi. Ya diulangi tadi tidak terdengar dengan baik. Halo, Mas Pugu? Masih terputus-putus. Nah ini Beli Gede salah satu tantangan terbesar di kota nih, di kota pun itu susah. Jadi bukan hanya di desa sebetulnya. Jadi di kota pun mengalami kesulitan komunikasi kalau pakai alat industri 4.0 ini. Halo. Hilang Mas Pugu. Oke, baiklah. Kelihatannya memang Mas Pugu sinyalnya agak sulit. Jadi, nah ini dari Mas Hari lagi. Mas Hari setuju tadi apa yang dipaparkan oleh Beli Gede. Kita bisa menjalankan prosesnya saja sudah harus bersyukur gitu, walaupun tidak selalu berhasil. Pencerahan filosofis dan bersyukur juga pernah mencoba gitu kan, supaya nanti bisa panen yang lebih baik. Ya baik Mas Irwan, saya kira waktunya sudah lewat juga. Ini luar biasa perbincangan pendek ini. Tentu saja nanti kawan-kawan kalau ingin bisa lebih lanjut berkomunikasi dengan Beli Gede bisa dikunjungi atau jadi friend di FB. Ada FB Rumah Intaran dan juga FB Beli Gede juga ada di situ, di eksplorasi saja. Ada informasi di situ dan bisa komunikasi lebih lanjut untuk bisa belajar di Rumah Intaran dan ikut pengalaman rasa atau berkunjung ke koperasi di Bali Utara. Mudah-mudahan perbincangan malam ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan belajar apa yang dipaparkan dan menjadikannya teladan untuk menjadi referensi kita ke depan gitu ya. Kita mudah-mudahan juga bisa mencoba sesuatu yang baru, yang lebih baik dan menyehatkan gitu di dapur kita masing-masing. Nah, sebelum ditutup, silakan Beli Gede kasih closing statement. Ya, kalau dari saya waktu awal-awal pulang ke desa itu kan tantangannya banyak. Kenapa? Karena desa memang identik dengan orang-orang yang tidak berhasil berkompetisi di kota gitu kan. Jadi tahan-tahan aja gitu kan. Ini kan hanya perlu pembuktian kecil sebenarnya gitu. Karena setelah itu yang kita dapatkan jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan.
Terus kembali ke dapur, sebenarnya saya mengundang sebenarnya orang-orang untuk datang ke Rumah Intaran. Gitu. Di Rumah Intaran sendiri kita sekarang punya 6 dapur tungku itu yang fungsinya beda-beda. Gitu. Oh. Kan kalau kita mau serius ngurusin dapur aja, semua dapur kita tuh bisa dijadikan media untuk mencari keuntungan finansial juga. Gitu. Jadi kalau menurut saya apapun itu, kalau kita fokus pada kualitas, pasti hasilnya akan bagus. Jadi jangan takut untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Beli Gede atas semua pemaparannya. Silakan Mas Irwan. Oke, terima kasih Beli Gede, terima kasih Pak Dwi. Sebelum kita menutup, saya coba rangkum apa yang disampaikan oleh Beli Gede dan juga interaksi dengan kawan-kawan semua. Yang pertama terkait dapur. Dalam kepercayaan Bali, dapur adalah ruang pertama yang dibangun dan juga utama sebagai penyeimbang energi luar dan dalam yang menjadi muara semua permasalahan kita terkait masyarakat, permasalahan pendidikan, ekonomi, kesehatan, hunian, dan seterusnya. Kemudian terkait kulineri, tadi Mbak Ayu sudah menyampaikan bahwa bicara kuliner bukan cuma bicara indera pengecap semata, tapi adalah pengalaman semua panca indera kita sebenarnya. Nah, ini yang ditawarkan oleh pengalaman rasa adalah pengalaman keseluruhan menikmati kulineri di sana. Kemudian terkait dengan permasalahan pada ujungnya adalah sebenarnya kita melihat adalah pola konsumsi yang menjadi muara dari kesemrawutan kehidupan kita. Kemudian modernitas adalah ilusi sebenarnya yang memberi kenikmatan, tanda kutip, yang kalau dihadapkan dengan data versus manfaat masa lalu, akan dengan mudah kita patahkan. Kemudian romantisme, ini juga harus diberikan kata pengantar yang berfungsi sebagai pidato kebudayaan, yang dinarasikan dengan bahasa sederhana, kekinian, visual based, dan juga bisa men-challenge dengan data dan kenyataan di sekitar masyarakat. Kemudian terakhir tentang kait leadership, bahwa peranan local heroes dengan pidato kebudayaannya, rasanya kita sepakat bahwa ini menjadi kunci sebuah revolusi. Ini bisa menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi Nusantara, bukanlah lampu yang terang benderang di kota. Itu yang bisa kami rangkum. Ini ada quotes bagus sekali dari Beli Gede, ikuti kualitas, bukan uang. Kualitas di sini dalam konteks ini adalah oksigen yang lebih bersih, air lebih bersih, dan juga makanan yang lebih sehat. Kemudian informasi untuk sesi berikutnya, di sesi ke-24, kita akan kedatangan tamu Mas Sugeng Handoko, seorang sosiopreneur dan pengelola kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngelanggeran di Yogyakarta, sebuah desa yang tandus dan dalam tanda kutip mati suri, seakan tidak punya potensi, tapi dengan kegigihan Mas Sugeng sebagai local heroes muda, bergerak bersama-sama untuk menggerakkan desa itu, yang sekarang kalau nggak salah itu omset per bulannya itu udah angkanya menembus sekitar 12 miliaran dari hasil pengelolaan desa. Jadi kita besok minggu depan akan coba bincang-bincang terkait dengan bagaimana sih menggerakkan komunitas di desa. Kurang lebih seperti itu informasinya. Silakan kawan-kawan tetap mengikuti Membumi Lestari di akun Instagram dan Twitter, dan juga Good News from Indonesia untuk selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi dari kawan-kawan local champions yang memang berhikmat untuk selalu menjalankan laku arif dan juga berkelanjutan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Mas Irwan, Mas Budi, Beli Gede. Inspiratif sekali ini. Next. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Oke. Monggo Pak Dwi. Wah, ada Mas Tri. Ada Mas Tri. Dari Madiun nih, local champion. Bentar. Ya, oke. Mbak Lona masih belum dibuka. Kalau berkenan buka, kalau enggak apa-apa. Mungkin Oke. Mbak Ayu. Oke.
Senyum. Sekali lagi ya, sekali lagi. Senyum dari desa beda loh, Bli. Iya. Lebih ceria. Nggak semrawut. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih, semua. Mas Tri. Terima kasih, Mas Terima Putu. kasih, Gede. Sampai jumpa. Kawan. Salam untuk Mbak Ayu ya. Ya, oke. Terima kasih kawan-kawan Bumi Lestari dan kawan-kawan Good News from Indonesia. Sampai ketemu minggu depan.